nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabatihi ajma'in. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ila arwahi Sayyidi Syekh Muhammad Saman Ibnu Abdul Karim Saman qaddasahallahumma rawhahu wa nawwir ridarihahu wa alaina wal muslimin syai'ul lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Karim illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduka yambaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, di dalam pertemuan kita yang kesekian kalinya ini tidak relevan seperti pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang walaupun pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita ungkap, telah kita urai,
telah kita papar. Karena kita sejujurnya secara manusiawi memang itu merupakan salah satu dokumentasi dari Allah. Tapi kita harus di dalam hal ini berijtihad dengan sungguh-sungguh agar supaya apa yang mungkin telah dipaparkan yang lalu ataupun yang lampau ini tetap kita kekonsistenkan di dalam setiap saat dan waktu seiring dengan roda waktu perjalanan mungkin usia yang mengiringi kita. Karena bulan lalu dulu kita belum nama bulan ini ya. Apalagi kaki bulan depan masuk tahun baru. Kebagian dak kita tahun baru, tahun lama lagi belum terus. Benar tak? Mangko nak heboh nak ngadepi tahun baru. Nah, oleh karena itu di dalam pertemuan majelis kita ini tidak ada kata lain yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kita sepakati itu memang Tuhan kita, penyelamat kita, tempat kita minta tolong, deng tatkala susah, deng tatkala resah, gelisah dan lain sebagainya. Tapi tatkala kita senang longgar tak lupa. Tapi Allah tidak lupa. Tidak lupa. Cuman kita yang galak lupa nih. Makanya kita nih diharuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diajarkan oleh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masing-masing balighu anni walau kana ayatan. Sampaikan olehmu, nah, ya. Walaupun itu sepotong ayat, ya. Jadi mak mana lah kita nak nyampai ke sepotong ayat ini. Yang kuadep ini bukannya sepotong, becaknya banyak, ya. Nak nutup tahun baru, tahun lama dia tak. Jadi sepotong ayat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, kita tuh sepotong yang pertama, minallah. Apa arti minallah? Artinya dari Allah. Dari Allah. Jadi dari Allah tuh mana dari Allah nih cara kita? Dari Allah kita baca bergerak. Teringat tak kita? Maksud aku tuh. Ini nih uraian lama sebenarnya. Dari Allah kita baca ningo. Dari Allah kita baca denger. Bener tak? Dari Allah kita baca tahu. Dari Allah kita baca hidup. Kami uraikan demikian, kalaupun itu dari Allah, mana yang dari kita? Pertanyaan. Tahu tak kita? Bahwasanya ini dari Allah kalau. Dari uraian bulan-bulan yang lalu, maingal dari Allah kalau. Nah artinya kita tak kata kepunyaan, bener tak? Begitu ada kepunyaan, begitu ada kuasa, begitu ada tenaga, begitu ada fasilitas yang dilengkapi di fisik tubuh kita. Ini artinya ini Allah yang memiliki. Jadi kalaupun Allah itu yang memiliki, dengan kata lain cara dekat ke pemahaman kita, Allah itu menyatukan dirinya. Dengan kata dasar itu artinya Allah itu terang, nyata, pasti ada. Itu cara kita Tuhan ini kan. Karena apa? Allah menyatukan pada dirinya dengan diri dia dewek, kita tidak usah ngarung-ngarung. Karena berawal dari kita tadi minallah, dari Allah. Lah kalaupun kita artinya dari Allah, makanya kita setiap saat mendahulukan Allah, jangan dulu ke kita. Awak penumpang nak nyupir kira-kira, nah itu ada. Meskinya penumpang itu melok supir ya tak? Nah oleh karena hal demikianlah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang selama ini mungkin kita kaji terus, kalau bahasa sama Tuhan tetawa dan nengok kita ini sebenarnya katik gawi lain, kamu ngomong ke aku terus jadi dia tak? Percaya tak kamu tuh? Percaya tak kamu? Jangan tak percaya. Kita tak baca buat omongan. Baca tak kamu buat omongan? Nih. Jadi modal dari siapa? Dia dari Tuhan. Cuman kalau tak kita rurui, inilah omongan belepetan.
Ngomong ke Tuhan, maco tasbih, berzikir, bertahlil, ya tak? Maco yasin, tak tahu yang punya kalam itu. Kiro-kiro. Dia nu esem kenyo dak oleh Tuhan, bangsa Tuhan tu cak sama tubuh. Iya, kamu cak doyan nian. Tahu gak? Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu dari tadi katakan. Jadi bermula dari Allah kita baca tadi beribadah, dari Allah kita baca beramal, dari Allah kita baca tahu. Walhasil singkat cerita Allah itu ayat ini ada di kita sebenarnya. Lengkap di kita nih ayat Tuhan ini kan. Karena apa? Mungkin kaget kamu terpikir ayat itu yang dibaca di Quran ini ya. Ku jelas ke arti ayat itu tano. Ya kan? Tahu tak dengan tano? Aku tak tahu. Sudah, tak tahu dengan tano. Ciri. Tahu tak dengan ciri? Alaman. Nah, jadi alamat ciri tandanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di kita yang seyogianya untuk seperti makhluk manusia. Nah maka Allah Subhanahu wa taala itu dalam kata permanennya ya. Dak kate lain alam semesta ini yang mengkoordinatorinya baik di langit maupun di bumi itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tanamkanlah salah satu keyakinan kita ya. Salah satu keyakinan kita inilah yang kukatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau kana ayatan. Jadi hadis ini kenapa ini kami ungkapkan, kami paparkan, ini hadis yang sayogianya menurut secara ilmuwan ini wong paham. Ya. Wong yang bahasa kita punya pendidikan. Tapi kalau kamu ngerti, bukan itu yang dipandang oleh Allah. Yang memahami bahwa alaihi wasallam memperkenalkan kita supaya kamu tadi sampai pemahaman. Artinya paham kamu itu bukan sekedar di mulut dan di lisan, itu intinya kan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Ini yang disampaikan oleh Nabi tadi. Yang pertama, ya. Jadilah kamu itu orang yang berilmu. Mungkin banyak terasumsi kita wong yang berilmu itu yang punya gelar banyak, bener gak? Yang melalui pendidikan akademik 3-4 tahun, 5-6 tahun. Bukan. Jadi kun aliman ini instruksi. Kun, jadilah kamu orang yang berilmu. Siapa ngomongnya? Nabi nyampi ke. Apa arti ilmu? Sederhana. Ya. Ilmu itu tahu. Kamu pakai tak tiap hari tahu itu? Nah, ini secara maksud aku pemerataan. Kamu pakai tak tahu itu? Rasa kamu tak dipakai tahu ini. Kucar kacir gitu ini. Bener tak? Cuman kita nih sayang dibalik sayang. Tahu ini dibuat cak-cak tak tahu. Ujungnya tahu-tahu. Nih. Gelir ditekan, dia tak ngaku. Awas ini ya. Jadi, kun aliman, kamu tuh jadilah orang yang tahu. Mak mana cara kita nak menjadi orang yang tahu? Balik mundur kepada kaji diri. Diri kita ini terjadi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, ya, yang diistilahkan nikmat zohir. Nikmat zohir ini tidak usah kita membaca fasilitas, kaget dulu. Ya. Nikmat zohir ini sempurna fisik.
Sempurna fisik, jasad, bahasa kita kan, badan. Sempurna fisik ini dalam arti kata dia dapat berinteraksi, dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Tahu tak kamu? Yang mengolahragakan fisik kamu ini setiap saat. Ini ilmu. Nyata ini ilmu zohir ini. Ilmu zohir. Nyata. Kita pakai terus setiap saat. Bahkan akhir-akhir ini lah banyak yang hampir kadar luarsa. Rasulullah dewek gitu. Beda. Lah banyak lah hampir kadar luarsa, ya. Contoh, berangkatlah berguyur tunjang-tunjangan. Bener tak? Nah, sadar tak kita? Dulu tidak nunjang apa dulu tak? Nyata tak ini? Nyata tak? Maksud aku tuh nyata tuh bukan punya kita. Nah itu maksud aku tuh punya siapa? Ya Allah artinya. Kemana yang kita hebat gerot gagah tempo hari? Kalau punya kita pertahankan. Pertahankan. Supaya kita tak lemah, tak lesu, tak lunglai. Pertahankan kalau punya kita. Nah artinya kalimat dari Allah, Allah memberikan peringatan kepada kita. Cuman kalimat ini bukan dalam arti kata peringatan yang secara bahasa kita kelak cuma kepada orang yang beriman. Artinya bukan punya kita ini. Ini adalah nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki, yang menyatakan kepada oknum yang mencapai alam kesadaran. Ini ilmu namanya, ilmu zohir. Setelah ilmu zohir sempurna, zohir kita tadi alhamdulillah pacak nulis, alhamdulillah pacak maco, alhamdulillah pacak melangkah, alhamdulillah pacak keciuman mampu membedakan busuk masam segala macam, ya kan? Nah ini yang pertama. Yang kedua, ada yang dikatakan ilmu nikmat batin. Ilmu nikmat batin inilah yang saya katakan sebelumnya tadi, yang mengolahragakan fisik kita ini. Yang ngerak ke tangan, yang denger ke kuping, yang nyengok ke mata, yang ngomong ke mulut, yang membuat hidung kita pacak membedakan aroma dan lain sebagainya. Tak kati, Pak Bu, itu kita pacak buatnya. Tak kati, cayolah kamu. Apa gunanya ini? Supaya kita tadi terus menerus, ya. Bahasa di dalam itu menyaksikan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kehadiran Allah pada diri kita sebahagian kecil. Ini sebagian kecil diri kita nih. Karena apa kata sebagian kecil? Tuhan itu maha besar. Artinya bukan kita baik sama baik. Kalaupun kita sebahagian kita galau, artinya timbul ego. Lah penyakit pula. Ngecik ke wong tak tahu, ngecik ke wong bahasa kita tak ngaji, ngecik ke wong tak semayang, itu bukan urusan kita, hak prerogatif Allah. Resiko tinggallah dia. Karena masing-masing kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada alat pantau setiap saat. Ya. Cuma tak ketahuan gitu tadi ada. Ujung-ujungnya lah kapan terakhir baru dikirimkannya sholat tiang elektrik. Kamu 6 kali melakukan pelanggaran, harus sidang dulu jadi. Nah, lemak masih diajak sidang, ya. Itu kira-kira, ya. Itu yang pertama. Artinya kamu tadi harus jadilah orang yang berilmu. Arti berilmu tadi tahu. Arti tahu tadi, kamu tadi setelah tahu ngerti. Ngerti apa yang kamu ngerti? Karena diri kita ini ya secara transparansi diri yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada, kok ada. Benar tak? Di dalam kalimatnya dak katik kekuatan, dak katik pendengaran, dak katik penjingoan, dak katik segala dak katik.
Sekarang kamu saksi ke? Ada tak nyingok tu? Ada tak denger tu? Ada tak tahu tu? Ada tak hidup tu? Ada tak bergerak itu? Kamu pakai kan? Ini ilmu yang dahsyat tu sebenarnya. Ketahuan tak kita selama ini? Kita tanyailah diri kita dewek, tahu tak? Itulah juga tadi ujungnya tahu-tahu, akhirnya tak ketahuan. Karena apa? Seiring dengan perjalanan waktu dan usia. Terus kalau istilah aku ibarat budak nurun ke layangan itu digolong terus. Nah, lama-lama apa nyampak di tangan. Gak sadar gitu. Inilah sama baik itu layangan landang layangan betino. Tapi beda. Ini yang dikatakan ilmu. Jadi ilmu tadi kita wajib mengetahui. Artinya bukan kita nak jadi ilmuwan, ya. Cuma tak salahnya nggak jadi ilmuwan, jadi pakar apa-apa. Karena ilmu ini sesungguhnya ada dua season, ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ilmu galau ini. Nabi ngomong, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Ini Nabi. Memang diinstruksikannya oleh Nabi kita tadi, ngajari kita tadi. Tuntut dunia, ya. Seakan-akan kamu tak mati lagi. Benar. Mun mati tak cak nuntut. Aku jawabnya, kamu tak tahu, serahlah kamu. Tak usah kena nuntut akhirat, nuntut dunia lagi tak sanggup. Kamu lah mati. Nah. Tak usah mati lagi, yang tuntutlah dunia tu. Nah, tapi wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tuntut akhiratmu seakan-akan kamu sak pagi nak mati. Ini cerita awam, umum, lazim, biasa, ya tak? Karena sesungguhnya ini bahasa di dalam arti kata kabar, di dalam hadis tagrib wa tarhib, kabar menakutkan dan kabar mengembirakan. Karena sesungguhnya apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, kamu percayalah ada oknumnya. Tak mungkin dia berbicara tanpa ada yang si pelaku. Mak mana cara kita i'mal li dunyaka? I'mal itu adalah isim fa'il, artinya nama perbuatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa'malu ala makanatikum inni amilun. Wa'malu bukan wa'malu bukan. Berbuat, beramal, beraktivitaslah kamu sesuai dengan profesi dan skill kamu. Ya, kamu berbuat sesuai profesi dan skill kamu itu sesungguhnya kamu itu tidak baca berbuat. Yang memperbuatkan kamu itu adalah aku. Artinya mana? Inilah yang kukatakan kita tadi. Tak katik dayo, tak katik upaya, tak katik keinginan, tak katik kemauan. Begitu ada dayo, ada keinginan, ada kemauan. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu tak galak tahu, tak galak berilmu, payo, jadi, ya tak? Kamu tu jadilah muta'allimun. Apa arti muta'allim? Arti muta'allim itu artinya belajar, nuntut, muzakaro, sharing, bertanya, berpetua. Itu kan? Yang ditanyakan, yang dipertanyakan, yang dipertuakan itu bukan masalah urusan dunia. Kalau dunia ini, mak inilah. Ya, mak inilah. 2023 mak inilah, 2024 mak inilah. Percayalah kamu sampai. Katik bedanya. Buktinya kata katik bedanya kapan tahun depan masih tetap mulai daripada Jumat, Sabtu, Minggu sampai Jumat pulau. Ya tak? Yang itulah waktunya tak terlepas daripada 24 jam sehari semalam. Nah kita mah itulah. Kalaupun kita sadar, nah kita ini paling gerot sehari semalam umur kita ini, bener tak? Kapan tak siang, malam. Itu wong-wong yang calak itu. Lemak masih ada waktu siang dan malam. Ini ida. Kapan tak masuk napas, metu napas.
Masuk dak metu apalah jadinya? Apa nak kamu cokit? Ya, dia masuk dak metu lagi. Cokit dah tu, supaya metu. Tak pacak cokit lagi. Sudah itu metu dak masuk, rasamu baik. Perhatikan maksud aku tu. Ini ni ada di kita kalau yang kita cerita. Bukan kita nak nyerita ke wong ni, tak. Ya. Nah, oleh karena ini kita tuntut, kita pahami, kita pelajari lah berapa banyak aset Allah yang kita habiskan. Baik itu secara zahir maupun secara batin. Kita hitung, kita total. Ya. Maka itu kita ni sering-sering kalau bahasa formilnya introspeksi diri. Galak-galak menghisap diri, galak-galak ngitung diri. Nah, kapan kita introspeksi, kekeruan lah kita, total-totalannya. Tidak usah nak malaikat kaget nimbang, tidak usah lah kita dewek nimbang. Jangan nak ngerepoti malaikat. Banyak gino gawi dia. Mula kita timbang lah tahu nyetor hasil ini dia. Ya tak? Lemah. Tahunian gitu tadi kan. Nah ini kita tuntut, kita pahami. Makanya di situ kita mungkin tidak asing lagi. Nabi kita itu memang menginstruksikan. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke lubang kubur. Ya, mungkin uji kita tadi dari buayan, dari ayunan dulu. Bukan. Itu bahasa yang dapat dipahami cara awam. Tapi kalau bahasa wong filosof, buayan itu kita ni terumbang-ambing oleh ambisi, nafsu, keinginan yang mungkin sehari-hari merongrong kita melalui panca indera terkhusus kepada mata dan telinga. Itulah lubangnya. Coba kalau kamu tak nyingok tunanetra, kalau kamu tuli tak katik mendengaran sudahlah. Cuma yo penyakitnya, pacak berjual, pacak beli, saro kita nego. Ya. Jadi kita ni disuruh oleh Nabi tuntut. Apa yang kita tuntut? Yang dituntut itu pasti ada. Ya. Apa yang kita tuntut? Yang kita tuntut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita katakan minallah tadi, dari Allah. Payo tak galak nuntut. Yang ketiga, apa yang ketiga? Au muhibban. Dia tadi au mustami'an. Jadi tak ada nak nuntut dengan dengar. Jadi dengar jadilah. Masih lemak kita ni. Ngaji ni cuma dengar baik. Lemak dah ngaji dengar. Lemak nak nyatet tidak, nak menghafal tidak, nak bahasa kita di apa ditafsir tidak, tinggal dengar ke baik. Apa yang didengar ke itu? Aku maksud aku tuh balok. Apa yang kita dengar? Yang kamu dengar itu sama itu samiun, Allah yang mendengar ke kamu. Anak artinya kita ni tak pacak dengar. Sekarang pacak dengar. Nah, itu maksud aku tuh. Saro tak kita nuntut nih. Tidak. Kira-kira kita sama-sama saling berpikir baik. Saro tak nuntut. Mun kita tetap saro. Tapi kalau Allah menghendaki, dak saro. Percaya tak kamu lagi kita lagi kehendaki Allah? Jangan tak percaya, karena diri kita ini sifatnya Allah. Kuntu kanzan mahpian, fa'ahabtu liyu'rifuni. Kuntu adalah aku, uji Allah. Kanzan mahfian, pembendaharaan yang tersembunyi. Jadi bendahara itu sembunyi. Kalau tidak ada sembunyi bukan bendahara. Nak nyair ke duit dari bendahara itu banyak dulu yang bahasa kita melok nano tangani dulu. Malaikat Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Baru pacak metu bendahara itu.
Ini nak dilewati dulu. Artinya memerlukan apa? Perjuangan dan pengorbanan alias kesungguhan. Itu sebenarnya. Jadi kita dengar. Tiap hari ini kita dengar. Umpama ya. Hayya ala sholat. Apa dia lah bahasa kita? Payu nak semayang. Ada tak orang nyawabnya itu payu nak semayang? Ada tak? La haula wala. La haula wala itu spontanitas refleks dia melaksanakan. Artinya la haula wala itu dalam arti kata pengakuan fisik jasad kita yang punya gerak fisik jasad kita ini adalah Allah tasdik namanya. Ya. Bukanlah wala tadi kita loyo ke maksud aku tuh. Dah akulah wala semayang dak cuma makan selak, bukan. Cak ngelesu, cuma nak milih dak. Ya, bukan. Jadi oleh karena itu al-mustami'an kita dengar hari-hari artinya Allah Subhanahu wa taala terus mengumandangkan. Maka itulah kadang mungkin secara penemuan di lapangan umpama ya. Innallaha sami'un alim. Uji qori ataupun qori'ah. Uji si pendengar tadi jawab Allah. Apa demikian? Ya kan? Apa setuju suara qori'ah itu bagus baik? Nak ngalamnya Allah nian itu sebenarnya Allah nian. Ya kan? Yang ngaji itu kalamnya Allah, yang nyebut Allah sudah qori'ah itu ngaji itu memang tetap Allah. Ya. Ini apalagi bagus dikit ya beneran Allah. Yang qori tadi bukan kita pun hebat pula datang dari Kairo sana. Ya Allah. Itu al-mustami'an. Lah sudah al-mustami'an nak dengar al-muhibban. Oh cinta jadilah ayahku tuh malam ini giliran jadwal cuma tak sempat ya. Itu namanya cinta. Cuma cinta di dalam hal ini bukan terus menerus ya. Datang giliran ayahku tak sempat lagi.